Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81 ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya memperlihatkan diri tetap dengan baju yang sama, baju merah teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan membongkar sedikit yang saya lakukan dan kemarin saya masih rahasiakan kawan-kawan. Kenapa? Karena tidak umum ya dilakukan petani sawit. Nah, sekarang ini usianya sawit saya ini adalah 1 bulan ya. Usia 1 bulan sudah setinggi ini kawan-kawan ya. Ini saya berdiri di samping sawit saya ya. Nah, nggak saya pegangi ya. Jadi sudah setinggi ini. Nah, tidak semuanya teman-teman, ini salah satu yang tinggi ya. Pada saat awal penanaman di lubang tanam saya tidak memberikan RP ya atau sejenisnya yang mengandung fosfat ya kawan-kawan. Namun saya hanya menggunakan dolomit saja, kemudian organiknya saya berikan bakaran kayu ya atau abu kayu yang saya campur aduk dengan tanah ya, sebagai porositasnya ya untuk tanaman kita. Kemudian yang saya lakukan adalah 1 minggu setelah tanam ya sawit ini, itu saya berikan NPK 16 Mutiara, kurang lebih sebanyak 50 gram yang saya aduk dengan air 1 ember, kurang lebih 10 liter ya. Jadi 10 liter itu saya kasih kurang lebih 50 gram, saya remet-remet, saya aduk ya sampai rata, kemudian saya kocorkan di bagian pangkalnya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kenapa pada saat saya memupukkan itu enggak saya video? Karena saya sedang eksperimen teman-teman ya, apakah berhasil atau tidak. Celakanya nanti ditiru oleh teman-teman dan kemudian punya saya pun tidak berhasil, itu berbahaya teman-teman. Jadi saya perlu eksperimen dulu, mencoba dulu berhasil atau tidak, baru saya sampaikan kawan-kawan kalau berhasil. Nah, kebetulan ternyata berhasil dengan baik ya, bahkan subur ya. Ini usia 1 bulan dari usia tanam, nampak bagus sekali perkembangannya pada sawit saya. Namun di luar itu kawan-kawan, kemarin terbentur dengan kemarau sebentar ya, kurang lebihnya enggak nyampe 1 bulan sih, tapi kering sekali. Jadi pada saat saya ngocor dengan NPK itu kemudian kemarau, jadi terpaksa saya siram kawan-kawan, seandainya enggak kemarau enggak saya siram. Jadi karena saya sudah terlanjur menggunakan NPK 16 itu saya kocorkan kemudian kering ya. Saya takut teman-teman ya, karena NPK 16 ini sepengetahuan saya yang saya alami, pengalaman saya teman-teman, apabila kita berikan dan airnya kurang, itu bisa jadi kering tanaman kita kawan-kawan. Jadi otomatis saya siram walaupun cuman seperempat ember 1 pohon itu saya beri kandungan air di pangkalnya itu supaya pupuk yang saya berikan pada saat kocor itu betul-betul terserap dengan baik. Mari kita lihat teman-teman, tanaman kita usianya ini masih 1 bulan ya. Nah ini kawan-kawan, lumayan ya tingginya sudah seperti ini. Di bawah ini terlihat sekali tanahnya ada hijau-hijaunya teman-teman ya. Ini bekas perpaduan kemarin yang di awal juga pernah saya kasih dolomit, yang kedua juga saya berikan NPK 16 tersebut. Nah, jadi ada menghijau seperti ini. Nah, kawan-kawan, di perkembangannya cukup baik ya apa yang saya lakukan ya. Nah, nih kawan-kawan, saya beritahu ada ulatnya kawan-kawan sudah. Nih, nah ini ulat api ya. Tuh, ya. Anakan ulat api ini bawaan dari persemaian kemarin kawan-kawan. Jadi waktu dibawa ke sini sudah nelur. Sehingga sampai di sini tuh netas ya. Jadi waktu dibawa ke sini kemarin tuh ternyata gatal-gatal itu ini ya. Waktu saya angkat itu sudah ada ulat apinya seperti ini. Tapi prosentasinya masih kecil kawan-kawan. Jadi kita matikan begini aja kawan-kawan. Nah ya. Itu sudah mati. Nah, kalau sudah sangat banyak itu kelihatan lubang-lubangnya itu hampir setiap dahan atau setiap pelepah itu ada ulatnya. Nah, itu
menurut saya harus disemprot kawan-kawan ya, tapi kalau ini belum, jadi masih aman ya saya kira. Satu pohon tuh paling ada 1 atau 2 ya, ada yang tidak ada sama sekali, itu masih kategori aman teman-teman. Subur kawan-kawan, ternyata tuh ya, performanya ternyata bisa sangat bagus menurut saya kawan-kawan. Tuh, keren ya. Mantap nih kawan-kawan. Minimal dia mengalami subur dan tidak stres. Nah, ya. Tuh ya. Mungkin Anda pernah menemui orang menanam sawit kemudian stres ya, sawitnya itu stres, tidak berkembang sama sekali gitu ya, lama gitu ya. Atau Anda sendiri mengalami kawan-kawan ya. Jadi memang mungkin pemilihan bibit yang kurang tepat, bisa jadi kawan-kawan bonggolnya tidak besar, kemudian sawitnya sebenarnya tua tapi masih kecil. Nah, itu sangat repot sekali. Kalau bibitnya itu tua tapi bonggolnya besar, enggak apa-apa teman-teman, itu bagus saja, cepat aja perkembangannya. Lamanya itu di awal saja, setelah dia itu tumbuh nantinya ya, dia akan cepat sekali besarnya kalau sawit tua tapi bonggolnya besar. Tapi kalau sawit tua ngelencir kecil gitu bibitnya ya, tapi sudah usia tua, itu lama banget malahan. Mending yang masih 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun itu bagus sekali. Karena ada teman-teman yang nanam itu usia 2 tahun ya, tapi bonggolnya memang besar sudah. Nah, itu cepat juga teman-teman. Perusahaan pun seperti itu kawan-kawan, untuk menyulami sawitnya itu dia cari sawit yang tua ya, karena supaya sama dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, ini pentingnya yang namanya konsolidasi. Ini miring kalau ini ya, lumayan agak miring ini kawan-kawan tanaman saya. Nah, ini harus ditegakkan ini ya. Dalam hal konsolidasi ini pentingnya. Jika ada tanaman yang miring, kemudian ada yang belum tertanam, atau kurang dalam ya kawan-kawan, itu perlu dibenahi. Nah, seperti ini contohnya harus dibenahi nanti kawan-kawan. Ini terlalu miring ini. Kena angin ini ya, miringnya kena angin. Nah, ini setelah saya tegakkan kawan-kawan, jadi cukup digali sebelah sini ya, sama sebelah sana ya. Kita gali dalam-dalam ya, sampai batasan polybagnya itu kelihatan sampai ke bawah, sama kiri kanan, kemudian kita tarik ya ke arah sini. Kalau sudah tegak kita timbun kembali. Jadi supaya akarnya tidak rusak, kita gali agak keluar ya, seperti itu. Nah, kita tarik. Nah, sekarang sudah tegak kawan-kawan. Oke, yang dapat air dia bagus. Nah, ini contohnya. Keren kan? Merekah gini kawan-kawan. Jos ini. Tuh ya. Mantap gitu. Jadi tanahnya ini basah terus ya. Wih, mantap kawan-kawan. Usia 1 bulan ya. Kalau mau dicontoh juga silahkan teman-teman, tapi ya hati-hati ya, beresiko teman-teman ya yang saya lakukan, karena kita menggunakan pupuk kimia. Kalau Anda ragu-ragu juga jangan ditiru ya, takutnya nanti gosong dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan, semoga bermanfaat postingan saya, bisa menjadi tontonan yang positif buat kawan-kawan semuanya. Hilap mohon maaf ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.